Kiai siapa? Hah? Siapa yang kamu maksud? Ahli pengobatan Saya tidak percaya. yang terkenal Saya tidak di suatu percaya. daerah tersebut. Karena kamu munafik iblis. Banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang akan menjadi pengikut kami. Tadi kan kamu itu gimana? Sekarang kamu ngomong Kiai Subro. Siapa Kiai Subro? Saya nggak kenal sama Kiai Subro. Dia kacau. Apa itu yang menyuruh kamu? Ya, Adakah sangkut pautnya dengan keluarganya Kiai Jabar? ya, Apa Kiai Subro ini musuhnya? ya, Hah? ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La in syakartum wa la in kafartum inna adab lasyadid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita semuanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat, Allah yang senantiasa memberikan kita kasih sayang, sehingga kita masih diberikan kesehatan, keimanan, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Rahman Rahimnya Allah di dalam hidup kita yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan puji syukur, la in sakartum wa la in kafartum, kita mensyukuri nikmatnya Allah. Allah menambahkan lebih banyak nikmat-nikmatnya. Wala in kafartum, apabila kita mengkufuri nikmatnya Allah, inna adzab lasyadid, azabnya Allah amat sangat pedih di dunia sampai di yaumil qiyamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah, maka akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang baik membawa budi pekerti, maka yang baik membawa tingkah laku. Dan mudah-mudahan senantiasa saya, Bang Radit, sahabat-sahabat dimanapun berada,
selalu istiqomah di dalam menjalani kehidupan ini dan dibimbing dan diridhoi oleh Allah di dalam Shiratal Mustaqim, yakni jalan yang benar, jalan yang lurus di dalam kita mengabdi yang sebenarnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan syafaatnya Rasulullah kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, terkhusus kepada umatnya, terkhusus untuk saya, Bang Radit, sahabat-sahabat di mana berada, dicurahi tetesan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijauhkan dari fitnah dunia, jauhkan dari fitnah dajjal, sehingga kita diselamatkan bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam surganya Allah selama-lamanya abadan abada. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat Radit Tanah Official, sahabat-sahabat Gus Asori, mudah-mudahan panjenengan semuanya apa yang menjadi niat hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan segala sesuatu yang panjenengan inginkan dimudahkan oleh Allah, terkhusus yang sakit diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan semuanya yang menjadi amar ma'ruf nahi mungkar saya dan Bang Radit Official bersama guru-guru super yang lain, Gus Idris Almarbawi, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan panjenengan semuanya diberikan oleh Allah ini rezeki yang banyak berlimpah ruah, bisa membeli mobil mewah, rumah mewah, dan pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk ziarah ke Madinah makamnya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke sahabat-sahabat, sebelum melanjutkan mari kita berselawat dulu ya. Ya siap. Sebelum itu kita mengawali segala sesuatu untuk selawat kepada lentera kita, kekasih kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, sahabat Radit Ana dimanapun Anda saat ini berada, dan sahabat Gus Hasin Ashori ya. Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dipermudahkan segala urusannya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin, Amin rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita akan melakukan suatu pemanggilan jin yang Atau mana jin tersebut yang merasuki putrinya Kyai Jabbar ya. Betul betul Bang. Yaitu Mbak Hindun. Namun kali ini berbeda teman-teman ya. Kita enggak melakukan mediator orang lain ya, melainkan melalui diri saya teman-teman. Karena di sini sesuai yang tadi malam saya katakan, bahwa kalau memakai mediator yang lain takutnya terjadi sesuatu ya Gus ya, Membahayakan. membahayakan. Betul, Makanya
Dari kemarin-kemarin kan belum ada guru-guru kita yang melakukan ini, maka insya Allah malam ini saya dibantu oleh guru saya juga yaitu Gus Hasim. Ya, beliau juga yang akan membantu saya nanti untuk memberantas dukun-dukun santet ya, Siap. terutama masalah kayak Jabar ini ya Gus ya. Betul, Bang. Terus yang kedua, kita akan melakukan pemanggilan yang tadi saya bilang tadi, pemanggilan jin yang merasuki si Hindu. Ya, agar nanti kita mendapatkan informasi yang mana siapa sebenarnya pelakunya. Barangkali kan melalui mediator ini lewat saya Betul. kita mendapatkan informasi yang pas lah intinya Yang Mas valid gitu. ya. Yang valid lah. Semoga aja kan semoga aja bisa mengakulah gitu siapa pelakunya, siapa yang nyuruh. Karena kemarin-kemarin kita lihat ketika kerasukan hanya mengatakan munafik kalian semua. Iya, Wah, betul. kita nggak tahu Dalam munafiknya bentuk apa dalam gitu bentuk ya. apa nih. Makanya dari situ cobalah kita melakukan pemanggilan korim ya bahasanya. Ya iblis yang Iblis tepat, ya. Bang. Tepat ya pemilihan iblis ya. Apa namanya itu pemanggil Iblis. atau menarik suatu energi yang dari iblis yang merasuki si badannya Hindu. Iya. Kira-kira berhasil nggak ya Gus ya? Mudah-mudahan karena di sini juga harus menggunakan kekuatan supranatural yang benar-benar ya Bang. Karena bukan ecek-ecek. Iya, karena kemarin itu beliau juga yaitu Gus ini juga mau melakukan itu, cuman kurang berani dalam arti Takut resiko Bang. takut resikonya nih Gus. Tetapi demi keluarga besar Kiai Jabar ya, agar terungkap siapa pelakunya, maka malam ini saya menekatkan diri saya sendiri untuk menjadi bahasanya tumbal ya. Bukan tumbal ya? Apa bukan? Ya ibaratnya minjem wadah lah ya. Bang. Minjem wadah ya Iya. dalam tubuh saya ini biar nanti masuk, nanti ditanya sama Gus Hasim guru saya juga ini, beliau juga guru saya ya, Padepokan. Nah ini Padepokannya teman-teman ya, seperti itu. Dan doakan teman-temannya semoga malam ini kita bisa menemukan ya Amin. jawabannya yang pas siapa sebenarnya pelakunya. Karena dari kemarin sampai saat ini semuanya pada bingung ya. Bahkan sampai sekarang juga banyak YouTuber-YouTuber yang lain masih mengatakan belum percaya 100%. Iya. Pelakunya tetap si Ustadz Asyik katanya belum percaya 100% Gus. Makanya malam ini cobalah kita melakukan yang namanya pemanggilan iblis yang ada di dalam tubuhnya putrinya Kiai Jabar ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya kita berusaha ikhtiar untuk bisa menghadirkan sosok iblis yang berada atau menguasai yang membuat ribut dan masalah besar ini di dalam keluarganya Kiai Jabar melalui badannya Bang Radit ini bisa membuahkan hasil yang valid, yang maksimal sehingga bisa membantu guru kita semuanya Gus Idris Almarwawi untuk menyelesaikan problematika Kiai Jabar Bang ya. Betul. Oke Bang, dan saya akan memulai untuk menarik sesuatu energi dan di sini kan harus saya fokus. Iya. Dengan saya fokus ini Bang Radit boleh menjaga kepada sahabat-sahabat Radiana Official, Gus Asori, terus fansnya Gus Idris Almarwawi atau Gio. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita lancar dan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Betul. Jadi saya akan meditasi sebentar. Siap. Sampai nanti benar-benar semua ini berjalan dengan lancar Bang. Iya. Akan ngobrol dulu sama sahabat-sahabat gitu, semuanya. Iya. Enggak apa nih? Enggak apa-apa. Enggak mengganggu kan? Enggak, karena ya? saya harus fokus juga ini. Oke, siap. Begitu ya teman-teman ya. Kita sambil nunggu beliau lagi meditasi yang mana pemanggilan iblis yang ada di dalam tubuhnya Mbak Hindung ya teman-teman ya. Nanti kita akan panggil lewat badan saya ini, wadahnya lewat badan saya teman-teman. Mungkin sebenarnya ini berisiko tinggi, tetapi apa boleh buat demi kita semuanya agar terungkap siapa pelakunya ya. Makanya teman-temanku semuanya jangan lupa subscribe, like, and comment ya untuk sahabat Raditana, sahabat Gus Hasim, jangan lupa subscribe ya. Karena malam ini insya Allah ini mungkin akan menjadi suatu sejarah ya, karena seorang iblis yang tingkat tinggi yang belum terpecah siapa pelakunya kita panggil nanti. Namun beliau nanti yang memanggil, ini udah mulai upacara teman-teman ya. Ya, beliau ini adalah guru saya teman-teman ya. Beliau ini guru saya.
Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, sahabat Gus Hasim, sahabat Radit Ana. Gitu. Langsung merinding teman-teman nih, merinding. Karena ini berisiko berbahaya sebenarnya. Karena jin yang merasuki si Hindung ini bukan jin ecek-ecek gitu loh. Jin yang benar-benar tingkat tinggi lah. Gitu. Makanya saya akan berusaha malam ini agar dia bisa masuk ke dalam tubuh saya. Namun ini sebenarnya berisiko tinggi, ketika kita panggil takutnya terjadi suatu konflik yang berbahaya seperti itu. Karena ketika nanti dia masuk, benar-benar saya nggak bisa sadar. Karena saya mengosongkan raga saya agar dia masuk gitu loh. Jadi semua pegaran-pegaran yang saya miliki akan saya lepas agar bisa masuk. Soalnya kalau saya nggak lepas, nggak akan mungkin dia masuk, terpental dia. Gitu. Makanya bantu dengan doa, semoga apa yang kita lakukan malam ini berjalan dengan lancar. Gitu. Sudah ada yang nonton? Udah banyak? Udah banyak ya? Oh, ini juga udah banyak kayaknya. Pasti. Bismillah. Bismillah, harus bismillah. Kamu kameramen aja ya, tetap fokus aja ya. Oke, siap. Jangan gegabah, jangan panik. Siap. Apapun yang terjadi, jangan panik ya. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, insya Allah pasti akan melindungi kita. Apa yang kita lakukan malam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak tahu ini. Si Ustadz Ilham juga kita nggak tahu. Dia juga belum mengaku. Sampai saat ini Ustadz Ilham juga ketika kita temui dia lagi bersemedi di pohon besar, di pohon keramat, memakai sesajen. Gitu. Sampai tadi malam saya ngopi. Ngeri kan? Nah, begitupun juga masih banyak yang bilang Ustadz Aziz di dalamnya. Kita juga nggak tahu. Yang mana kemarin juga si perempuan yang bernama Mbak Putri itu yang dihamili 2 bulan. Kita nggak tahu. Ini benar nggak? Jangan sampai Mbak Putri memfitnah Ustadz Aziz. Makanya kita juga menyelesaikan semua ini. Insya Allah kita akan selesaikan semuanya. Saya janji kita akan selesaikan semuanya masalah ini. Begitu teman-teman ya. Ya. Gitu. Aura-auranya sudah benar-benar mendekati ya. Udah, kameramen diam aja, santai, slow ya. Kameramen diam aja, sholawat dalam hati aja ya. Itu cicak udah mulai bunyi. Itu menandakan ini sudah saya tembus, artinya iblis ini sangat luar biasa, Bang. Jadi ya, bro. Badannya Abang Radit harus benar-benar sehat dan kuat. Iya, siap. Karena iblis ini sangat mempunyai kedahsyatan luar biasa sehingga ketika nanti menguasai badannya Bang Radit ini akan membahayakan kalau tidak mampu. Makanya tidak mengambil resiko untuk orang awam. Saya memilih Bang Radit supaya bisa mengontrol semuanya walaupun bakarannya Bang Radit sudah sementara ini dilepaskan dulu untuk si iblis ini, tapi tetap kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Sebenarnya ini buat teman-teman semuanya dari kemarin itu bilang tarik dong apanya jin yang merasuki si Hindu. Nah malam ini kita tarik teman-teman. Karena tidak mudah. Enggak mudah apa yang teman-teman ditarik kepada teman-teman. Enak aja cuma bisa ngomong aja sebenarnya. Itu harus ada upacara tertentu teman-teman. Sudah benar-benar dimatangkan ya Guru ya. Artinya kalau tidak ada upacara atau sebuah benteng diri itu membahayakan saya pribadi dan kepada mediator Bang Radit. Beda kalau kita narik kuntilanak ya beda apalagi cuma jin-jin biasa yang ngerasukin orang nggak punya uang. Wah ini beda lagi. Intinya kalau ini iblis ini harus mempunyai power supernatural yang mumpuni. Nah begitu dengan mediator Bang Radit ini karena sudah mempunyai supernatural yang mumpuni, maka saya berani dan Bang Radit juga berani. Tapi kalau selain Bang Radit tidak berani. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu jawaban di balik kejadian atau masalah besar yang ditimpa oleh Kiai Jabar, gitu Bang ya. Amin. Iya, karena Bang Radit siap. Tapi saya minta 30 detik dulu kayaknya untuk melepaskan apa yang benteng atau susah masuk. Iya, betul.
Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar saya, Bang Radit, Coach Idris, Bang Paskaryo, semuanya guru-guru yang membantu untuk menyelesaikan masalah Kiai Jabar ini segera terselesaikan, segera terungkap siapa di dalam, dalang atau di balik semua ini. Maka untuk itu saya mohon doanya kepada sahabat-sahabat Radit Tanah Official, kepada sahabat-sahabat Ghossim Asrori, dan kepada pecinta Giomania dimanapun berada. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun, lancar sampai semuanya selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, Bang Radit sudah untuk menetralkan benteng-benteng diri supranatural agar si iblis ini bisa sepenuhnya masuk ke dalam raganya Bang Radit tanpa dilepaskan atau menetralkan ilmu supranatural atau benteng dirinya. Kesusahan si iblis masuk ke dalam badannya Bang Radit karena sangat kuat bentengnya Bang Radit ini. Doakan kita sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita selamat awal sampai akhir dan segera terselesaikan. Makanya memakai dupa. Jadi kalau nggak ngerti maknanya apa dupa, untuk apa keperluannya dupa, jangan membakar dupa. Karena kita ada hajat, karena kita ada tujuan, maka saya memakai dupa. Kenapa? Karena ini untuk menarik si jin atau iblis bisa hadir sepenuh-penuhnya, bukan hanya energinya saja, bukan hanya hawanya. Benar-benar si iblis yang berada di tubuhnya Hindu. Makanya pakai dupa ini. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar Anda iblis yang sudah menguasai tubuhnya Hindun? Hah? Benar? Wahai manusia munafik, Astagfirullah. Benar ini sahabat. Ini benar. Ini adalah kalian semua manusia munafik. Munafik apa? Munafik apa? Kamu wahai iblis laknatullah yang selalu membisikkan, menghasut manusia untuk memecah belahkan. Terus kenapa kamu merasuki tubuhnya si Hindu? Apa tujuannya kamu? Hah? Tidak akan pernah kamu tahu. Siapa manusia sebenarnya? Munafik. Sebenarnya siapa dalang di dalam masalah ini sehingga kamu merasuki tubuhnya Hindun, anaknya Kiai Jabar? Itu Janganlah kamu itu menjadi iblis. Inilah sahabat tubuh. akan hadir nanti. Memang semua itu Akan akan hadir nanti. Berarti kamu adalah sekutunya Dajjal iblis. Ya, Saya memanggil kamu
tidak gampang untuk menghadirkan kamu, dan sehingga kamu ini memecah belahkan antara keluarga kita semua, Gus Idris, Kiai Jabar, dan bersama semua orang. Apa tujuannya kamu? Hah? Tujuanku hanya satu. Apa tujuannya kamu? Memecah belahkan kita. Mengikuti perintah Raja Iblis Dajjal. Saya percaya kalau kamu itu iblis yang sungguh membahayakan di dalam. Diamlah manusia munafik. Saya ingin Kalian mengerti, semua munafik. apa yang kamu ketahui munafik sehingga kamu juga munafik, iblis? Iblis. Jin lebih tinggi daripada manusia. Memang Munafik. jin diciptakan lebih dulu daripada manusia. Namun manusia paling sempurna di hadapannya Allah. Iblis, siapa dalang di semua kejadian di Kiai Jabar ini, di keluarganya? Kamu menguasai tubuhnya Hindun. Kamu mau memecah belahkan keluarga kita semuanya. Keluarga Kiai Jabar, Gus Idris, semuanya ini sudah panik gara-gara kamu ini. Iblis, Cari sendiri manusia munafik. kamu adalah iblis yang Akan kami laknat. adu domba kalian semua hingga hanya kalian saling meminum darah. Bukan itu yang saya pertanyakan di dalam kejadian ini. Saya menghadirkan kamu. Intinya, siapa yang menyuruh kamu di dalang di balik semua ini siapa? Tuanku, Siapa Tuhanmu? tidak akan pernah aku beritahumu. Masya Allah. Iblis, ingatlah kamu Karena nanti. aku tidak mau diperintah oleh siapapun kecuali orang yang memberiku makan. Tidak mungkin itu kalau kamu tidak diberi sesuatu yang harus diperintahkan untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia. Saya hanya menanyakan satu, siapa yang nyuruh kamu untuk merusak keluarganya Kiai Jabar? Hah? Kamu menguasai Hindun. Siapa dalangnya? Siapa Tuhannya kamu? Hah? Sesama semuslim kalian sendiri. Makanya kamu mau Tugasku hanya satu, yaitu agar kalian terpecah. itu Nah, kalian karena adalah sudah manusia menjadi. licik, manusia yang bodoh. Justru kamu iblis yang tidak mau menghargai, yang tidak mau mensyukuri nikmatnya Allah, sehingga kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah iblis, manusia diciptakan Allah sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini, termasuk Lebih tinggi kamu. daripada manusia. Paham, walaupun kamu lebih tinggi, lebih dulu diciptakan oleh Allah, namun manusia adalah manusia yang sempurna. Jin lebih tinggi daripada manusia. Tidak ada kekuatan yang tinggi kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah berbelit-belit, wahai iblis. Saya hanya menanyakan, siapa yang menyuruh kamu untuk memecah belahkan keluarga Kiai Jabar? Siapa sebenarnya? Akan saya beritahu. Apakah benar iblis? Tuhannya yang kamu. menyuruhku adalah pengikut Dajjal. Masya Allah. Iblis. Apa? Mereka seorang kiai, tetapi mereka munafik seperti dirimu. Allahu Akbar. Munafiknya manusia itu ada dalam hatinya sendiri. Diamlah munafik. Saya tidak akan Ikutlah pernah diam. denganku. Tidak akan pernah saya ikut denganmu iblis. Artinya kamu menyebut bahwasanya Tuhanmu atau yang menyuruh kamu adalah seorang kiai. Berarti Tuhanku cuma satu. siapa Tuhanmu? Dajjal. Allahu Akbar. Dajjal yang akan berkuasa. Sudah, kamu jangan berbelit-belit. Saya ada perlu untuk memanggil kamu yang kamu sulit untuk dihadirkan di sini. Siapa sebenarnya utusannya? Intinya kamu diutus oleh siapa? Siapa kiai yang kamu maksud? Hah? Siapa? Tidak akan kuberitahu. Memang benar. Kamu yang munafik iblis. Kamu yang munafik. Kamu tidak mau berkata jujur. Mereka Sesungguhnya. yang membantu Kiai Jabar sesungguhnya orang-orang munafik. Munafiknya manusia hanya diukur oleh Allah, bukan diukur oleh bangsa Diukur kami. dengan Raja Iblis. kami. Diukur dengan Tuhan kami, Dajjal. Lalu sekarang ada di mana si Hindun? Kamu taruh di mana raganya si Hindun? Indung tidak akan
kami tidak akan pernah kalian temukan. Saya memaksa untuk kamu berkata jujur. Siapa yang menyuruh kamu, wahai iblis? Siapa? Kamu mengatakan bahwasanya seorang kiai, keluarganya kiai yang menjadi suruhan atau menjadi Tuhanmu. Iblis. Manusia bodoh semua. Karena manusia yang tidak mempunyai iman, manusia yang tidak punya logika yang hidup, yang suci, itulah yang kamu bisa pengaruhi. Iblis. Berkatalah jujur, wahai iblis. Siapa sebenarnya? Saya sudah jujur, manusia goblok. Bodohnya manusia tidak mempunyai keimanan. Sehingga kamu mampu diperbudak. Kamu mau diperbudak oleh seorang manusia yang tidak punya iman, yang tidak punya akal yang sehat, yang tidak punya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhannya kamu, Dajjal. Bukan begitu, iblis? Sekarang di mana Hindun? Kamu taruh di mana raganya Hindun? Cari sendiri. Kamu benar-benar iblis, laknatullah alaih. Kamu adalah iblis yang dilaknat oleh Allah. Iblis hanya bisa memecahkan semua yang berbau berkeluarga ini. Tugas kami manusia. Tetapi itulah orang-orang yang tidak punya iman, iblis. Lalu kamu kenal tidak dengan yang namanya Kiai Jabar, yang sudah kamu jadikan keluarganya porak-porandakan. Kamu sudah membuat anaknya Hindun ini sehingga akal hilang, keimanannya hilang. Kamu iblis. Saya tidak pernah membuat dia hancur. Saya hanya Masya Allah. Jadi tetap iblis mengikuti ini tidak mau. perintah. Siapa yang memerintahkan kamu? Ada Siapa? kiai. Jujur, siapa namanya? Kiai. Jujur, iblis. Kiai semua itu munafik. Allahumma sholli wa sallim wa barik Apalagi ala orang sayyidina sepertimu. Muhammad. Manusia diciptakan Allah untuk berbuat yang baik. Manusia diciptakan Allah. Jinglah yang paling baik. Tidak ada yang Jin baik yang kecuali paling berkuasa. orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis. Cukuplah iblis. Kamu kembali ke asalmu. Cukup menggoda manusia. Berhenti kamu untuk memporak-porandakan atau menghasut fitnah di dalam keluarga Kiai Jabar. Kembali kepada Tuhanmu. Siapa sesungguhnya dalangnya? Siapa yang memerintahkan kamu, iblis? Kiai siapa? Kiai siapa? Kiai Kiai siapa? seorang Hah? pemilik pondok, Siapa yang kamu maksud? ahli pengobatan Saya tidak yang percaya. terkenal Saya tidak di suatu percaya. daerah tersebut. Karena kamu munafik, iblis. Kamu hanya bisa memfitnah. Karena pertanggungjawabannya kamu tidak ada, iblis. Sehingga kamu menjadi iblis munafik kamu. Tidak ada iblis yang munafik. Ya kayak kamu ini iblis munafik. Iblis itu munafik. Kamu membalikkan fakta kepada manusia yang manusia munafik. Tetapi tidak kepada manusia yang beriman. Tidak manusia yang punya Allah Subhanahu wa taala. Manusialah yang munafik. Karena manusia munafik itu atas bisikannya kamu, atas hasutnya kamu, atas fitnahmu, iblis. Kami tidak pernah memaksa mereka untuk mengikuti Namun kami. engkau diciptakan oleh Allah untuk mengabdi dan bersujud kepada Nabi Adam. Intinya satu, Apa? akan kami hancurkan keluarga Kiai Jabar. Ada dendam apa kamu, iblis? Atau ada dendam apa orang yang menyuruh kamu Dan kepada Kiai satu Jabar? lagi, kami akan membuat kalian menjadi seperti semut yang Tidak berhamburan. Tidak akan pernah, iblis. Itu Tidak. hanya orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang tidak punya Allah. Ingat, tak lama lagi Tuhan kami akan hadir. Itu sudah menjadi kodok kodarnya Allah. Ketika manusia sudah tidak mempunyai moral, ketika manusia sudah tidak mempunyai etika, karena manusia ini celaka karena bisikan, fitnahmu, hasutanmu, iblis. Siapa yang menyuruh kamu, iblis? Kamu gak usah berbelit-belit kamu, iblis. Kiai. Kiai siapa? Kiai. Ngakulah Cari kamu, iblis. sendiri. Allahumma
sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tidak mau mengaku, saya akan membakar kamu dengan kalimat-kalimat Allah. Saya akan membakar kamu. Aku terbuat dari api. Walaupun kamu Manusia terbuat bodoh. daripada api, kamu akan terbakar dengan api sendiri. Hah? Manusia, jangan kau bermain api denganku. Karena saya tidak punya hak, saya tidak punya kekuatan apapun. Yang mempunyai kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sombong iblis, kamu Apalagi ria iblis. Anak yang saya masukin ini bodoh. Yang bodoh itu adalah kamu iblis, sehingga kamu mau untuk menghasut. Kamu hanya mencari teman di dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena kamu terlaknat. Sekarang banyak Apa? seorang kiai, ustaz, gus, semuanya munafik. Bahkan seorang ustaz menjadi pengikutku. Pertama yang menyuruhku masuk ke neraka. Asal kamu tahu iblis, manusia munafik, manusia yang tidak punya iman, manusia yang di sini tidak mempunyai akal pemikiran yang suci, yang mampu diperbudak olehmu iblis, yang mampu kamu rasuki dengan fitnahmu iblis, maka tidak mampu kamu memfitnah, kamu membisiki orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu bisa memporak-porandakan, kamu bisa menghasut, memecah belahkan orang-orang yang tidak punya iman. Namun orang-orang yang beriman selalu dalam lindungan Allah iblis. Kita akan lihat siapa yang akan menang. Kami berjumlah ribuan bahkan jutaan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya sedikit. Surga neraka itu adalah hak prerogatif Allah iblis, bukan kehendakmu, bukan prerogatifmu. Penduduk kami, pengikut kami kebanyakan dari perempuan. Kenapa? Seperti Hindung. Karena mereka adalah lemah iman. Mereka tidak mempunyai pemikiran yang suci sehingga mampu kamu hasut, mampu kamu fitnah. Kamu kok dari tadi itu bulat kamu itu iblis. Munafik kamu itu. Iblis yang munafik. Saya mengundang kamu untuk menghadirkan dengan kekuatan supranatural yang lebih dahsyat ini. Satu yang menjadi pertanyaan saya. Akan berikan kamu. Apa? Satu. Apa? Ikut denganku. Tidak akan. Demi Allah saya tidak akan pernah mau ikut denganmu iblis. Saya pertanyakan hanya satu untuk mengundang kamu. Siapa dalang atau yang menyuruh kamu untuk memporak-porandakan Kiai Jabar dan anaknya ini? Siapa? Oke, saya berikan. Siapa namanya? Tapi lawan dulu saya. Kamu mau menantang? Kamu mau dibakar oleh ayatnya Allah? Mau? Dajjal melindungi kami. Jangan seperti itu kamu iblis. Dajjal Kamu yang orang yang berkuasa. Dajjal jadi Tuhan. inilah iblis yang sudah dilaknat Allah. Makanya Allah melaknatmu karena kesombonganmu. Kamu merasa kuat, kamu merasa tinggi. Sombong. Kenapa? Manusia tercipta dari tanah, kami dari api, kami lebih tinggi. Itulah kemunafikanmu iblis. Kamu diciptakan dari api, tapi yang kamu Kalian merasa semua lebih munafik. sombong. Manusia diciptakan dari tanah karena saking andap asor. Orang yang suka bertakarub ila Allah. Iblis. Kami tidak pernah berperang dengan saudara sendiri. Tapi kalian berperang dengan saudara kalian. Lo ngapain? Saling membunuh. Iblis, sekarang saya tanya. Secara logika iblis mau berperang dengan iblis. Orang sekeluarga, orang temannya di neraka. Itulah kekeluargaan kami. Ya namanya neraka, siapa yang mau bertarung, mau bertengkar sama kamu iblis? Mau sama-sama iblisnya bertengkar. Kecuali manusia yang kamu adu domba. Kecuali manusia yang Itulah kamu fitnah. tugas kami. Agar kalian hancur. Namun Dan hanya ikut dengan orang-orang. Ingat, Kiai Jabar ingat. akan kami hancurkan. Hanya Sesuai orang-orang perintah yang Kiai tidak itu. mempunyai iman. Hanya orang-orang yang hanya memperduniakan ini sebagai Tuhannya. Hanya orang-orang yang mempunyai pikiran kotor yang kamu mampu fitnah. Ayolah iblis, kamu mengaku siapa sebenarnya dalang di balik semua ini iblis? Kamu dari tadi kok bertele-tele sekali iblis. Sudahlah kamu itu, nggak usah kebanyakan ngomong. Kiai. Kiai itu ada namanya iblis. Jangan membuat saya marah iblis.
Emang aku bodoh. Cari sendiri manusia bodoh. Lu yang bodoh. Iblis, saya memanggilmu, saya menarikmu untuk hadir di tempat ini supaya kamu mengaku. Sekarang kamu tidak mau mengaku siapa yang menyuruh kamu. Kamu hanya menyebutkan seorang kiai yang punya pondok, yang mempunyai suatu pengobatan yang sakti. Namun kamu tidak mau menyebut siapa namanya. Kamu sendiri yang melakukannya. Ini iblis ini, kamu munafik iblis. Kamu munafik iblis. Siapa pelakunya? Tidak akan saya berikan tahu. Di mana sekarang raganya si Hindun? Kamu bawa kemana? Hah? Ada di neraka. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Iblis, Hindu ingatlah. udah mati. Ingatlah iblis. Hindu udah mati. Mati gimana? Kamu gak usah membuat-buat fitnah. Karena fitnah satu belum selesai, kamu udah memfitnah yang lain. Di mana sekarang Hindun? Ada di mana iblis? Saya bilang sudah mati. Kamu Sudah di benar-benar, neraka. kamu adalah iblis laknatullah. Kamu adalah iblis yang munafik kamu tuh. Munafik kamu iblis. Siapa pelakunya yang kamu maksud? Kiai siapa? Saya dulu. Hah? Siapa pelakunya? Lawan saya dulu. Kalian semua manusia. Percuma iblis. Kamu mengajak saya tarung percuma. Karena saya tidak akan pernah melatihanin kamu iblis. Karena saya hanya mencari jawaban satu. Siapa pelaku di balik kejadian masalah besar di dalam keluarganya Kiai Jabar. Sehingga kamu merasuki si Hindun untuk memfitnah semuanya ini. Siapa? Tidak akan saya berikan tahu. Gimana nih sahabat-sahabat? Ini mau harus dipaksa ini sahabat. Hah? Apa kamu tidak bisa diajak baik-baik iblis? Hah? Apa kamu merasa kuat? Apa kamu merasa punya kesaktian iblis? Iya. Karena kami dekat dengan Tuhan kami. Yaitu Dajjal. Walaupun Dajjal itu adalah ciptaannya Allah. Siapa bilang? Loh. Dajjal. Ya semua Tidak kan sudah diciptakan ada. oleh Tuhanmu. Terus siapa yang menciptakan Tuhanmu kalau bukan Ya. Allah? Hah? Apa kamu lupa saat kamu disuruh sujud oleh Allah ketika Allah menciptakan Nabi Adam? Kamu tidak mau karena kamu sombong Karena diciptakan kami dari api. lebih tinggi. Walaupun kamu lebih tinggi, kamu lebih mulia, namun Allah menciptakan Nabi Adam Kalian lebih diciptakan mulia. dari tanah. Saya dari api. Akulah yang lebih tinggi. Seandainya Allah tidak menciptakan Adam, maka tidak akan tercipta bangsa seperti Ingat. iblis. Tidak akan lama lagi. Apa? Tuhan kami akan hadir. Siapa Tuhan? Akan turun di tengah-tengah kalian. Kamu itu dari tadi Kalian berbelit-belit. akan menjadi pengikut kami. Banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang akan menjadi pengikut kami. Tadi kan sudah saya kasih tahu kamu iblis. Hanya ulama atau kiai, orang-orang yang tidak mempunyai keimanan sehingga keimanannya tergadai oleh dunia. Akan bersiaplah. Hanya keimanannya terkotori oleh kebutuhan politik. Hanya orang-orang yang mempunyai tujuan dunia tetapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu kamu rasukin, yang kamu fitnah, yang mampu kamu pecah belakang. Namun ulama-ulama yang dijaga oleh Allah adalah ulama yang makrifat kepada Allah, yang khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia untuk orang lain, bermanfaat orang lain, tapi kamu memperandakan manusia yang punya lemah iman itu iblis. Kita akan lihat nanti. Hah? Sekarang siapa? Ngakulah kamu iblis. Ngaku siapa pelaku di dalam kejadian masalah besar di dalam keluarganya Kiai Jabar ini. Raga ini. Hah? Raga ini. Loh, raga ini. Tadi ngomongnya saya. Habis itu ngomongnya raga ini. Lah ini kan saudara saya Raditya Official. Ngapain kamu kok raga-raga ini? Iblis. Saya tahu. Di mana? Kiai Gus Idris. Masya Allah. Sekarang Gus Idris. Terus siapa lagi? Mas Karyo. Ini adalah iblis yang benar-benar munafik, yang suka memfitnah, yang suka mengadu domba kepada manusia. Tapi saya tidak bodoh iblis. Saya tidak mau kamu bodoh-bodohin. Kenapa?
karena saya punya hati yang berkata jujur. Itulah tempatnya Allah. Maka kamu tidak akan pernah mampu untuk membodohin kita semuanya. Termasuk guru saya Gus Idris Al-Marbawi. Termasuk saudara saya Mas Karyo. Itu tidak akan pernah mampu kamu fitnah. Tidak pernah mampu kamu adu domba. Kamu hanya mampu memfitnah dan mengadu domba orang-orang yang lemah iman. Akan saya buat itu terjadi. Tidak Akan pernah saya akan buat itu mungkin. terjadi. Tidak akan pernah mungkin. Siapapun yang ikut Selama di masalah nafas, Indon, selama akan nafas kami hancurkan. saya itu keluar masuk, Allah selalu memberikan ridhonya. Selalu membuat kasih sayang, selalu memberikan kasih sayang kepada saya dan bersama saudara-saudara saya. Katakan. Ceramah di masjid. Katakan iblis, iblis. Katakan iblis, siapa pelaku utamanya? Siapa yang menyuruh kamu untuk menghancurkan keluarga yang dia Jabar? Siapa? Tidak kamu tahu. Terus apa sebenarnya tujuannya? Yang menyuruh kamu itu apa tujuannya? pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal. Ya kamu itu Dajjalnya. Kamu itu Dajjalnya. Kalau aku Dajjal, ikutlah denganku. Ya maulah. Aku berikan kamu kedudukan. Tidak akan pernah. Walaupun sampai mati saya tidak akan pernah mau mengikutimu. Dajjal, iblis. Kamu adalah iblis yang laknat. Kamu adalah iblis yang terkutuk. Makanya kamu itu di dalam neraka abadan abada iblis. Sekarang kamu dari tadi berbelit-belit tuh. Bangsat kamu iblis kamu. Iblis. Kok perang-perang kamu itu? Saya kepengen tahu. Tunduklah kepadaku. Tidak akan. Akulah Tidak akan. penguasa di sini. Tidak akan pernah saya tunduk sama kamu. Saya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Aku akan bakar taala. rumah ini. Silahkan. Silahkan kalau kamu mampu membakar. Bahkan aku bisa bakar kamu. Silahkan. Silahkan kamu bakar saya. Ayo tunjukkan kalau kamu kuat. Karena saya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ayolah iblis, katakan siapa Diam. pelakunya di dalam masalah besar ini. Cari sendiri. Kamu yang benar-benar iblis. Ya memang iblis mau diapain lagi? Iblis. Setan. Kiai Subro. Siapa Kiai Subro ini? Cari sendiri. Hah? Pengikut Dajjal. Tadi katanya saya. Habis itu pindah lagi katanya yang punya raga ini sahabat saya Raditya Official. Habis itu ngomong lagi guru saya Gus Idris. Kamu itu gimana? Sekarang kamu ngomong Kiai Subro. Siapa Kiai Subro? Saya nggak kenal sama Kiai Subro. Dia pengikut Dajjal. Apa itu yang menyuruh kamu? Ya. Adakah sangkut pautnya dengan keluarganya Kiai Jabar? Ya. Apa Kiai Subro ini musuhnya? Ya. Hah? Ya. Apa itu yang kamu maksud seorang kiai yang punya pondok pesantren yang ahli pengobatan juga? Hah? Kalau kamu sudah tahu kenapa nanya. Benar-benar Akan iblis. kami. Oke sahabat, tapi ini menjadikan suatu pertanyaan besar. Bahwasanya iblis ini menyebutkan Kiai Subro yang menyuruhnya untuk menghancurkan keluarganya Kiai Jabar. Siapa Kiai Subro? Maka nanti kita akan mencari tahu. Kiai Subro adalah Jenderal Dajjal. Apa? Jenderal Dajjal. Kiai Subro. Ya. Lah ini mungkin bisa dipertanggungjawabkan, tapi saya tidak percaya. Sebelum saya mengetahui kenyataannya, sebelum saya bertemu dengan Kiai Subro, maka kamu tetap akan saya tuntut untuk berkata jujur. Kamu jujurlah. Kiai Siapa? Subro. Kiai Subro. Ya. Tunjukkan di mana rumahnya. Di tengah hutan. Masa ada seorang kiai rumah tengah hutan ini? Ya. Apa dia penyembah Dia kamu? selain Apa dia? memberikan kami makan Oh, yang lesat. tapi saya tidak begitu percaya. Saya tidak mudah percaya dengan omonganmu. Kita buktikan nanti siapa sebenarnya Kiai Subro yang kamu maksud. Apa kamu hanya memfitnah? Ya. Lalu di mana si Hindun? Endon sudah mati. Sudah mati, sudah Sudah ke mati. neraka. Hanya jasadnya. Cepat antarkan saya. Di mana keberadaan si Hindun? Hah? Tidak kamu tahu. Akan tahu. Cari sendiri. Itu saudara saya seiman, seagama yang wajib saya menemukan
keadaan sehat walafiat. Si Indang itu pernah kamu hamil. Masya Allah. Kamu itu gila itu Dada. Kamu udah iblis laknatullah itu. Pengikutku baca. Saya tidak peduli pengikutnya banyak, pengikutnya kamu itu jutaan, saya nggak peduli. Yang saya sesama Muslim akan bertarung satu sama lain. itu karena ulahmu iblis. Ya. Itu karena hasutanmu iblis. Itu ulah kami. Sudahlah hentikan. Sudahlah hentikan. Kamu hancurkan siapa yang menyuruh kamu. Jangan menghancurkan orang yang tidak berdosa. Hah? Saya mau pergi. Nggak semudah itu. Sebelum kamu pergi, tunjukkan di mana keberadaannya ini. Tidak, kamu saya beri kata. Atau kamu akan saya bakar dengan ayat Allah. Saya tercipta dari tanah. Mungkin saya tidak mampu mengalahkan kamu, tapi ayat-ayatnya Allah, bawahnya Allah yang akan membakarnya kamu iblis. Sekarang kita buktikan iblis. Tuhanku adalah Dajjal. Dia menciptakanku. Sekarang tunjukkanlah kalau memang kamu berani menantang Allah atau ayat-ayatnya Allah. Hah? Kalau memang kamu itu mengaku kuat iblis, saya akan bakar kamu dengan ayat-ayatnya Allah. Buktikan. Siap kamu menantang bahwasanya kekuatanmu lebih sakti daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu dari berbelit-belit. Karena kamu tidak mau mengaku siapa pelaku utama dan hindur di mana kamu tidak mau mengaku itu. Maka Dajjal, kamu selalu untuk memberikan pelajaran manusia munafik ini. Yang munafik adalah jin atau yang munafik adalah iblis sepertimu. Kenapa? Jin bangsa jin orang jujur. Tidak semua jin jujur. Tidak semua jin juga punya iman. Seperti kamu yang tidak punya iman iblis. Saya yang berkata. Dajjal semuanya sama. Ya karena itu Tuhanmu Dajjal. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau kamu tidak mau berkata jujur dan saya tidak akan pernah percaya dengan omonganmu, sehingga kamu akan saya bakar dengan ayat-ayatullah ini. Buktikan. Oke, ayo kita adu kekuatan bersama kekuatannya Allah, bukan kekuatan saya, karena saya nggak punya apa-apa, hanya saya mempunyai kasih sayangnya Allah sehingga mampu untuk membakarmu iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin
الذين هم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم Diamlah, في ikut dengan السماوات kami. وفي الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Katakanlah iblis, siapa sebenarnya yang menyuruh kamu? Siapa iblis? Siapa yang menyuruh kamu iblis? Katakanlah, di mana sekarang keberadaannya raganya si Hindun iblis? Sudah mati. Di mana? Katakanlah, Di neraka. siapa pelakunya? Siapa yang menyuruh kamu iblis? Siapa? Cari sendiri. Cari sendiri sebelum kamu tak bakar lagi iblis. Katakanlah di mana keberadaannya Hindun. Katakan siapa kiai yang kamu maksud yang menjadi musuh atau yang menjadi penyebab sakitnya Hindun untuk memecah belahkan manusia atau keluarganya Kiai Jabar iblis. Kiai Jabar. Siapa? Kiai Jabar. Kamu benar-benar iblis yang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Ayo kata iblis, katakan siapa pelakunya sebenarnya? Siapa yang menyuruh kamu? Kiai Jabar. Kiai Jabar adalah korban yang kamu mau rusak itu. Kiai Jabar adalah korban yang kamu pecah belahkan. Anaknya yang kamu rasukin, anaknya yang kamu buat sakit sehingga membuat fitnah di mana-mana, membuat fitnah kepecah belahnya antara keluarga. Tadi katanya saya, ngomong lagi katanya sahabat saya di tanah, ngomong lagi katanya Gus Idris. Ngomong lagi katanya tadi Kiai Subro. Sekarang ngomong Kiai Jabar. Habis itu ngomong Kholik. Siapa yang benar? Kita yang manusia yang bodoh. Cari sendiri. Benar-benar iblis. Saya buat kalian. Insyaallah. Saling bermusuhan. Benar-benar kalian itu mengiblis laknatullah. Karena dibakar pakai ayat Allah. Iblis saya hanya sedikit kepanasan. Saya mau pergi. Saya mau pergi. Iblis, sudahlah kamu itu berhenti untuk menjadikan fitnah di dalam keluarga Kiai Jabar itu. Di mana Hindun? Siapa penyebab didal atau dalang dibalik kejadian keluarganya Kiai Jabar? Baik. Akan saya jujur. Siapa? Bilang lagi Kiai Subro. Ini akan menjadi PR yang akan saya cari nama Kiai Subro. Siapa? Pelakunya adalah Kholik. Gak percaya saya, tapi memang ada benar juga kalau Kholik, karena di tangannya Kholik ada suatu tato yang berlambang itu adalah suatu perkumpulan dukun. Siapa? Pelakunya adalah
Siapa pelakunya? Kiai Jabar. Kiai Jabar lagi. Kamu itu benar-benar iblis yang hanya bisa memfitnah. Dari tadi kamu berbelit-belit, saya tidak menemukan suatu jawaban. Pelakunya adalah Ustadz Aziz. Kamu memfitnah lagi ke sana kemari. Saya tidak memfitnah. Sudah cukup. Cukup untuk membuktikan bahwasanya kamu benar atau kamu salah. Dari tadi kamu saya bakar-bakar Karena tidak ayatullah. percaya. Ya sudah, kalian akan tahu nanti siapa pelakunya. Kita akan bertarung nanti. Oke, kita bertarung. Iblis. Kita akan bertarung, iblis. Tunjukkan kalau memang kamu sakti. Oke. Jajal, bantu aku anakku ini. Hentikan manusia bagaimana ini. Yang tukang fitnah. Yang munafik ini. Bantu aku. Akan saya cari-cari siapa manusia bodoh. Dajjal, bantu aku Dajjal. Dajjal, bantu aku Dajjal. Dajjal, datanglah Dajjal. Anakmu membutuhkanmu Dajjal. Dajjal, bantu aku, anakmu membutuhkanmu Dajjal. Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Astagfirullahaladzim. Allah. Apa terjadi Gus? Allah, astagfirullahaladzim. Gak apa Gus? Gak apa-apa. Ku banyak darah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Kok aku gemetar ya? Astagfirullahaladzim. Allah. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah. Benar-benar iblis memang luar Luar biasa. biasa, Gus. Apa yang terjadi, Gus? Jadi karena tadi sudah sempat negosiasi Bang bersama iblis, Ya. tidak mau mengaku siapa pelaku utamanya yang menjadi masalah dalam Kiai Jabar ini. Akhirnya saya bakar dengan ayat Al-Quran, tapi tetap dia tidak mau mengaku. Walaupun dia kepanasan demi untuk Tuhannya Dajjal, dia tidak mau mengaku. Tapi dia sempat menyebut yang menjadi pertanyaan, saya ini siapa? Yesubro. Siapa itu Gus Supro ya? Nah, ya. Ini mungkin dalang dibalik semua ini atau termasuk kelompok besar. Kita harus cari tahu besok mungkin lewat siapa ini, Gus? Ya kita Ustaz Ilham ya. beresin dulu si Ustaz Ilham. Siap. Dan yang terakhir, karena saya sudah jengkel, jadi dibulet-buletin, ruwet-ruwetin, artinya itu diputer-puter ceritanya, mau fitnah saya, mau fitnah Bang Radit, fitnah Gus Idris, semua difitnah. Jadi saya udah jengkel, ajak edu ilmu lah, jadi kekuatan dalam ilmu supranaturalnya. Tapi ini hasilnya muntah darah. Tapi Bang Radit juga tidak apa-apa ya raganya ya. Enggak, cuma gemetar aja. Alhamdulillah, karena raganya Bang Radit ini mempunyai wadah yang besar dan mempunyai supernatural sehingga bisa membentengi diri. Dan saya juga sampai muntah darah, tapi itu tidak apa-apa. Walaupun sedikit sakit di dalam dada ini. Kok tenggorokanku sakit ya, Gus ya? Ya jelas tuh Bang. Karena yang ngobrol dengan saya itu adalah sosok iblis yang merasuk ke dalam tubuhnya Hindun, yang sudah saya tarik ke dalam raganya Bang Radit sehingga dikuasailah sepenuhnya raganya Bang Radit. Jadi dari awal si iblis tak masukkan ke raganya Bang Radit, saya pertanyakan tujuan utama siapa yang menyuruh si iblis ini untuk menghancurkan keluarganya Kiai Jabar dan membuat si Hindun sakit, tapi tetap tidak mau mengaku. Dia hanya membolak-balikkan, memuter-muter cerita, memfitnah ke sana kemari sehingga tidak ketemu ujungnya, tidak ketemu akarnya permasalahan ini, malah akan menyebarkan suatu fitnah dan akan menjadi besar permasalahan ini. Oh iya. Memang iblis mempunyai kekuatan. Tadi sempat dapat informasi terbaru nggak atau ucapan yang iblis tadi itu bisa diambil nggak ya? Atau bagaimana? Ya, semua itu tidak bisa dipertanggungjawabkan juga. Kalau kita jeli di dalam memahami dan bijak di dalam mengambil sesuatu yang dilontarkan oleh iblis, tapi ada benarnya, ada salahnya juga. Kenapa? Karena iblis juga mengatakan banyak sekarang ulama atau kiai bahkan ustadz yang mengatasnamakan ulama lah ya, itu yang munafik. Tetapi saya katakan tidak semua ulama, tidak semua kiai, tidak semuanya ustadz munafik. Karena kemunafikan seorang manusia, apalagi yang imannya lemah, itu atas dasar bisikannya iblis, atas hasutannya iblis. Berarti ini benar-benar berbahaya ya. Berbahaya sekali. Bahaya. Jadi langkah terbaru kita ini gimana? Apakah nanti malam kita berangkat atau gimana, Gus? Ya, sebaiknya lebih cepat lebih baik. Iya. Kalau kita menunda-nunda, maka semakin memanjang masalah ini, tidak akan selesai-selesai. Berarti misi pertama kita ini mau nggak mau kita harus datanya si Ilham ini ya? Ya, kita harus bereskan. Ya, bereskan si Ilham. Siap. Beserta si Putri itu kan sudah memfitnah. Tapi masalahnya si Putri WhatsApp saya nggak diangkat ya, Gus. Pasti kan sudah melihat pernyataannya Ustadz Aziz. Bahwasanya Ustadz Aziz itu kan bisa dipidana sebenarnya kalau memfitnah, mencemar nama baik sebenarnya. Jelas itu. Makanya itu kita harus usut tuntas, siap. sampai tuntas. Betul. Perkataan si Putri ini. Jadi yang bisa kita ambil sahabat-sahabat Raditana Official, sahabat Kiomania, sahabat Gus Hasim Asrori, sahabat seluruh pecinta kubus spiritual di dunia, dari kejadian atau pelajaran yang sudah
barusan kita laksanakan adalah iblis ada benarnya dan iblis juga ada salahnya. Kenapa? Karena yang dikatakan iblis banyak sekarang orang-orang munafik. Banyak orang-orang Islam saling menjatuhkan, saling bermusuhan. Karena sudah tidak punya hati. Karena sudah tidak punya keimanan. Sehingga pikirannya kotor. Makanya kalau kita ditinjau daripada syairnya Gus Dur, kalau hati dan pikirannya kotor, hati dan pikirannya gelap, walaupun dikatakan ulama, dia akan memfitnah, dia akan membenci sesama muslim. Jangankan kepada agama yang lain, sesama muslim ini menjadi fitnah, saling salah mensalahkan. Bagaimana seperti yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah selalu merangkul kepada siapapun, tidak memandang agama. Namun Rasulullah mencontohkan sebagai akhlakul karimah. Itulah tujuan Rasulullah diturunkan di muka bumi ini, mencontohkan kepada umatnya. Nah, kalau sudah terjadi zaman sekarang moral sudah dikalahkan dengan modernnya zaman, sudah bagusnya suatu fitnah dunia yang menjadikan logika, hati, moral tidak ada, ya beginilah iblis akan merajalela. Dan tadi si iblis sempat bilang, sebentar lagi Tuhanku Dajjal akan keluar, sebentar lagi Dajjal akan muncul. Memang semua itu sudah Allah kehendaki. Untuk apa? Allah akan menguji manusia saat di mana Dajjal, saya adalah Tuhan. Kamu mau minta apa saja akan saya kabulkan dengan kun fayakunnya. Tetapi itulah kualitas keimanan manusia. Itulah kualitas keimanan seseorang. Maka kalau dilihat dari iblis yang disampaikan, banyak orang munafik benar. Tetapi dari iblis juga orang munafik karena hasutan, bujukan, sampai fitnah dan sebagainya. Itu juga dari iblis. Manusia tidak bisa melakukan tanpa bisikan iblis. Karena hawa nafsunya yang sudah memuncak, hawa nafsunya sudah merusak keimanan, sehingga orang itu dikatakan munafik. Makanya tidak bisa di dalam menjalani keimanan ini lepas daripada taqarrub ilallah, bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran yang bisa kita ambil ini, introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan percaya kepada dukun-dukun, apalagi yang mengaku Tuhan, mengaku iblis kayak tadi itu, maka jenengan juga akan gelap hati dan pikirannya. Itu Bang. Jadi kita nanti berangkat untuk membereskan ilham. Siap. Kalau bisa kayaknya harus cepatnya nih Gus. Siap. Karena biasanya kemarin itu jam-jam 12:30 dia masih di sana dia Gus. Mudah-mudahan tidak berpindah di tempat itu Bang. Kayaknya kita harus tetap tutup nih lab nih. Iya dah. Biar kita lanjut nanti di sana karena ini sangat berbahaya juga ini. Saya juga dapat istirahat apalagi sebentar. Saya dengar tadi katanya sempat mengatakan Gus Hasim juga pelakunya. Ya itu saya difitnah sama si iblis ini. Kurang ngajar iblis. Saya difitnah untuk menghambuli si putri ini. Jadi memang si iblis ini pinter sekali untuk memfitnah. Mudah-mudahanlah dengan suatu masalah ini bisa menjadi kita lebih dewasa, lebih kita bijaksana di dalam menyikapi segala sesuatu. Oke, siap. Oke kayaknya Gus ya. Oke ya Bang, kita tutup aja dah. Langsung aja Gus, karena kalau kita tunggu nanti kelamaan nanti nih. Ya, keburu si Ilham nanti mungkin ritual yang nggak benar nanti. Atau dia nanti kabur apa gimana itu. Betul. Ya udah, terima kasih sahabat-sahabat Radana Official, Gus Hasim Asrori, pecinta Geomania di mana berada. Mudah-mudahan apa yang kita tayangkan ini bisa menjadikan suatu pembelajaran dalam hidup panjenengan. Apabila ini ada manfaatnya, ambillah untuk pelajaran. Apabila tidak ada manfaatnya di dalam hidupnya, tinggalkan saja. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita berusaha khairunas anfa'unas, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebarkan kebaikan, hentikan kedzaliman, kemungkaran. Jangan pernah mendatangi dukun, jangan pernah mendatangi orang-orang yang mengaku Tuhan, mengaku bisa membuat kekayaan. Itu hanyalah bohong, tipu daya, muslihat, jin, setan, iblis, laknatullah. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mistika, jimat bukan suatu keris, jimat adalah satu yang harus kita pegang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya Bang Radit,
ada kekhilafan, kesalahan di dalam tayangan ini, kami mohon maaf bersama Bang Radit dan Official kepada seluruh pecinta fan-fan guru spiritual, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas support dan doanya. Apa yang saya sampaikan ini benar adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah yang saya sampaikan adalah murni dari saya pribadi, dan Bang Radit juga seperti itu, karena kita adalah manusia yang selalu salah dan lupa akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin, oleh Allah, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.